Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-6, di mana pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai materi negosiasi krisis dalam psikologi forensik. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu negosiasi krisis ya. Di mana negosiasi krisis ini oleh Miller diartikan sebagai proses komunikasi psikologis yang fungsinya digunakan untuk menangani situasi darurat seperti penyanderaan, lalu kemudian jika ada ancaman bunuh diri dan juga adanya kekerasan ekstrim yang tujuan utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan mencegah eskalasi dari konflik. Sehingga ketika negosiasi krisis ini dilakukan, maka diharapkan keseluruhan konflik yang kemungkinan ada itu tidak jadi ada karena adanya negosiasi tersebut. Oleh karena itu, negosiasi krisis ini melibatkan integrasi atau hubungan antara keilmuan psikologi, lalu kemudian skill komunikasi interpersonal oleh negosiatornya, dan yang ketiga adalah strategi yang diterapkan oleh penegakan hukum. Nah, untuk penegakan situasi krisis, tentunya kita harus memahami dahulu bagaimana bentuk dari situasi krisis tersebut. Yang pertama, situasi krisis itu memiliki tiga karakteristik berikut. Satu, adanya risiko yang tinggi terhadap keselamatan dari orang-orang di sekitar. Jadi, jika memang dirasa situasi tersebut mengancam, maka situasi itu bisa dikatakan sebagai situasi krisis. Yang kedua, yaitu pelaku dalam kejadian tersebut dalam kondisi psikologis yang tidak stabil. Bisa saja kemungkinan dia memiliki agresi atau impulsivitas tinggi, sehingga ditakutkan orang-orang di sekitarnya akan bermasalah di saat pelaku ini ada. Yang ketiga, adanya lingkungan yang tidak bisa dikendalikan dengan baik. Nah, dari ketiga karakteristik tersebut, kasus tersebut bisa saja melibatkan kombinasi kejadian berikut. Yang pertama, suicidal. Kalau suicidal ini biasanya berasal dari keputusasaan. Nah, biasanya korban-korban yang mungkin akan mengalami suicidal ini berusaha dihentikan oleh negosiator dengan teknik negosiasi krisis tersebut. Yang kedua adalah homicidal atau kemarahan. Nah, orang-orang yang melakukan homisida atau kemarahan ini biasanya dipicu oleh permasalahan yang mungkin sangat mengecewakan, sehingga akhirnya dia berupaya untuk melepaskan kemarahannya itu di lingkungan atau orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, adanya gangguan mental atau zat adiktif. Nah, kita bisa melihat ya bahwa memang banyak sekali pelaku dari tindakan kejahatan tersebut yang memang merupakan korban dari zat adiktif ataupun mungkin pasien-pasien dengan gangguan mental. Nah, pada negosiasi krisis ini, berikut adalah tujuan dan peran dari psikologi forensik. Pertama, kita bahas dulu tujuan utama dari negosiasi krisis ini. Yang pasti, tujuan utamanya adalah menyelamatkan korban yang dalam kondisi krisis tersebut. Lalu yang kedua, seorang negosiator berusaha untuk mengurangi kekerasan yang mungkin terjadi, baik itu secara fisik, terus juga seksual, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita berusaha sebagai negosiator untuk menstabilkan emosi pelaku, sehingga ketika emosi pelaku ini stabil, kita harapkan kejadian-kejadian buruk yang mungkin difikirkan akan terjadi, itu tidak akan terjadi. Lalu yang keempat, tugas dari negosiator tujuannya adalah untuk mendorong adanya surrender atau penyerahan diri dari pelaku sehingga kemungkinan kejadian krisis itu tidak terjadi seburuk dari apa yang akan diduga atau direncanakan oleh pelaku. Nah, oleh karena itu, strategi negosiasi ini menurut beberapa penelitian terbukti sangat efektif dengan tingkat keberhasilan mencapai kira-kira 95%, sehingga pada saat negosiasi krisis ini berhasil, tidak ada korban jiwa di dalam kejadian tersebut. Nah, psikologi forensik pada proses ini berperan dalam yang pertama tentu saja menganalisis bagaimana kondisi mental pelaku. Lalu kita akan melihat secara komprehensif apakah pada saat itu pelaku mengalami suatu sindrom atau simptom yang memungkinkan dia akan bertindak lebih nekat dan berbahaya.
Setelah itu, barulah kemudian sebagai seorang ahli psikologi forensik bertugas untuk memberikan rekomendasi strategi untuk negosiator bekerja. Dan pada saat itu juga kita berperan dalam membantu proses pengambilan keputusan hukum. Nah, kolaborasi antara adanya psikolog dan juga aparat hukum ini meningkatkan efektivitas dari penanganan krisis. Ini menurut Gabadebo et al. Tahun 2012. Nah, untuk melakukan sebuah negosiasi, apalagi itu negosiasi krisis, terdapat beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah pengamanan situasi atau containment. Pada fase ini, tentu saja kita observasi dulu dan melihat bagaimana situasi pada saat kejadian tersebut berlangsung dan jika mungkin dipersempit ruang lingkup dari situasi krisisnya. Nah, pada saat ini kita melibatkan berbagai aparat penegak hukum yang bisa untuk membantu jalannya containment tersebut. Yang kedua, membangun komunikasi awal. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencoba berkomunikasi di awal agar si pelaku ini juga tahu bahwa dia pada saat itu diajak untuk melakukan negosiasi. Yang ketiga, membangun raport atau hubungan agar si pelaku itu percaya bahwa memang negosiator adalah orang yang hangat dan menerima ide-ide yang dia berikan. Lalu tahap keempat adalah proses negosiasi itu sendiri, dan yang terakhir adalah adanya tahapan resolusi, yaitu tahapan penyerahan ataupun penyelamatan dari para korban yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Nah, menurut Miller, tahapan ini adalah bagian dari protokol standar dalam manajemen negosiasi krisis atau manajemen krisis. Nah, ada beberapa teknik dari negosiasi krisis tersebut ya. Yang pertama adalah active listening, di mana active listening ini adalah teknik utama dalam negosiasi krisis. Ini meliputi bagaimana kita bisa melabel emosi yang dikeluarkan oleh pelaku atau emotional labeling, terus kemudian kita melakukan paraphrasing terhadap apa yang disampaikan oleh pelaku. Juga terkadang kita melakukan mirroring atau melihat kembali atau merefleksikan apa yang disampaikan oleh pelaku, tapi sebisa mungkin memberikan minimal encourage dan terkadang juga silence. Di mana keseluruhan teknik ini digunakan untuk membangun empati dari pelaku kepada negosiator, terus juga upaya dari negosiator untuk menurunkan emosi pelaku, dan yang terakhir ini adalah upaya negosiator untuk meningkatkan kontrol terhadap situasi yang pada saat itu terjadi. Nah, lalu strategi komunikasi yang efektif dilakukan pada saat negosiasi krisis berlangsung adalah yang pertama bicara dengan tenang dan juga jelas sehingga apa yang disampaikan oleh negosiator itu bisa dipahami dengan baik oleh si pelaku tersebut. Lalu menghindari konflik verbal ataupun perdebatan sehingga selama proses negosiasi berlangsung kita mengikuti alur pembicaraan yang disampaikan oleh si pelaku. Lalu selanjutnya ini yang cukup penting ya, kita menyesuaikan bahasa dengan pelaku agar jika ini dilakukan kenyamanan itu akan mudah diterima oleh pelaku. Dan pada saat ini, strategi komunikasi prinsip utamanya adalah fokus pada keselamatan seluruh orang yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Nah, menurut Miller, pendekatan komunikasi yang efektif menjadi faktor utama dalam melihat atau meninjau keberhasilan dari proses negosiasi tersebut. Lalu, teknik negosiasi krisis selanjutnya adalah pendekatan psikologis. Nah, pendekatan ini sangat membantu untuk mengurangi agresivitas pelaku dalam situasi krisis yang sedang terjadi. Nah, bentuknya seperti apa? Yaitu empati. Kita membentuk atau memperlihatkan rasa empati kepada pelaku, terus juga non-judgmental, tidak memberikan penilaian terhadap apa yang saat itu dia lakukan. Lalu kemudian jika ada emosi-emosi yang muncul, kita memberikan validasi emosi terhadap pelaku dan juga deeskalasi terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku di dalam situasi tersebut. Nah, karena tujuan yang sangat kompleks tersebut, maka ada beberapa hal yang memang harus dihindari selama proses negosiasi berlangsung. Yang pertama adalah berdebat,
karena memang ketika perdebatan itu terjadi, kita takutkan akan muncul hal-hal yang memang akan mengganggu atau meningkatkan ketidakstabilan emosi dari si pelaku. Lalu yang kedua, mengancam, menghakimi, dan juga memberi label psikologis secara langsung. Karena ketika keempat hal ini dilakukan, apalagi itu dilakukan secara intens, dikhawatirkan bisa memperburuk kondisi emosional dari pelaku tersebut. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, ada beberapa faktor yang mungkin bisa meningkatkan keberhasilan ataupun malah menjadi faktor kegagalan terhadap keberhasilan dari negosiasi krisis. Yang pertama kita bahas dari faktor risiko, di mana beberapa hal yang mungkin akan meningkatkan risiko kegagalan negosiasi adalah yang pertama, pelaku mengenal korban, karena dikhawatirkan ketika memang mereka sudah memiliki hubungan sebelumnya, berarti ada motif-motif lain yang bisa menguatkan perilaku tersebut terjadi. Misalnya ada dendam, ataupun mungkin permasalahan di masa lalu yang belum selesai. Lalu yang kedua, adanya riwayat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku ke korban ataupun sebaliknya. Nah, ini juga beresiko untuk meningkatkan kegagalan dalam negosiasi karena balik lagi ada faktor dendam yang akhirnya itu menjadi hal yang memicu agresivitas berlangsung dan kemudian gangguan mental dan terakhir adalah niat bunuh diri, di mana menurut Miller, faktor-faktor ini perlu dianalisis oleh psikolog forensik untuk menentukan strategi kebenaran atau kemenangan dari negosiasi krisis tersebut. Nah, lalu bagaimana integrasi negosiasi krisis dengan sistem peradilan? Nah, kita sebagai ilmuwan psikologi forensik tidak hanya membantu negosiasi krisis ya, tetapi juga dalam semua proses negosiasi ini, kita menganalisis apa motif pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, juga di sisi yang lain kita mengevaluasi kondisi mentalnya, dan di dalam proses ini kita juga membantu untuk pembuktian dalam pengadilan. Misalnya dalam kasus berat seperti pembunuhan berencana. Nah, psikologi forensik ini membantu mengungkapkan niat dan kondisi mental dari pelaku. Jadi secara keseluruhan, kesimpulan dari negosiasi krisis ini merupakan proses psikologis yang bentuknya kompleks dan juga di dalamnya penuh strategi dalam menangani situasi berisiko tinggi. Dan setiap keberhasilannya tentu saja sangat dipengaruhi oleh teknik komunikasi, terus juga kondisi psikologis pelaku, dan selama proses ini juga diperlukan kolaborasi lintas profesi, di mana psikologi forensik menjadi elemen penting dalam memahami perilaku pelaku, kemudian merancang strategi negosiasi, dan juga mendukung jalannya proses hukum. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya pakai di dalam pembuatan materi ini. Silakan jika memang nanti ada pertanyaan, kita bisa diskusi di dalam grup. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.